Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Indra Panca Hermawan SPDMM di dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial untuk siswa kelas 9. Baik, sebelum kita memulai materi pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anakku sekalian kelas 9A maupun kelas 9B, pada kesempatan pada pagi hari ini kita masih membahas tentang masa kemerdekaan sampai reformasi. Untuk pada kesempatan kali ini, silahkan kalian buka buku kalian di halaman 110. Kita masih akan membahas tentang awal-awal kemerdekaan. Mengapa ini masih terus berlanjut? Karena saya ingin kalian memahami bahwasannya bangsa Indonesia merdeka ini butuh perjalanan yang panjang. Jadi diharapkan kita sebagai generasi muda bisa memahami dan menjaga arti kemerdekaan bangsa kita ini. Baik, minggu lalu kita membahas tentang peristiwa Rengas Dengklok. Ya, peristiwa Rengas Dengklok itu adalah peristiwa yang terjadi ketika detik-detik kita ingin memerdekakan diri dari Jepang. Ketika itu para tokoh dari kelompok muda itu menculik tokoh-tokoh generasi tua atau golongan tua, antara lain Insinyur Soekarno dan juga Dr. Andes Muhammad Hatta, dibawa ke Rengas Dengklok. Tujuannya adalah untuk mendesak agar kita segera memproklamasikan kemerdekaan bangsa kita. Nah, pada saat itu ada seorang tokoh dari golongan tua yang bernama Ahmad Subarjo. Merasa prihatin atas kondisi bangsanya dan terpanggil untuk mengusahakan agar proklamasi kemerdekaan dapat dilaksanakan secepat mungkin. Lalu Ahmad Sudiro dan Yusuf Kunto menuju Rengas Dengklok. Tujuannya apa? Untuk menjemput Bapak Soekarno dan Bapak Hatta agar cepat untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Peranan Ahmad Subarjo sangat penting sekali di dalam peristiwa kembalinya Soekarno dan Hatta ke Jakarta. Ahmad Subarjo berhasil meyakinkan para pemuda bahwa proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, paling lambat pukul 12 waktu Indonesia Barat. Setelah dilakukan negosiasi, setelah dilakukan perundingan, akhirnya Subeno sebagai komandan Kompi PETA. PETA itu kepanjangannya Pembela Tanah Air, salah satu tentara yang dibentuk oleh negara Jepang. Rengas Dengklok bersedia melepaskan Soekarno dan Hatta untuk kembali ke Jakarta. Setelah sampai di Jakarta, Soekarno dan Hatta menuju rumah Laksamana Muda Maida. Sekarang dijadikan sebagai Museum Perumusan Naskah Proklamasi untuk menyusun teks proklamasi. Sebelum merumuskan naskah proklamasi, Soekarno dan Hatta menemui Sumoboco sebagai Kepala Pemerintahan Umum, Mayor Jenderal Nishimura, untuk menjajaki sikapnya mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Lalu mereka ditemani oleh Laksamana Maida, Shingetada Nishijima, dan juga Tomegoro Yoshizumi serta Miyoshi sebagai penerjemah. Namun, pertemuan tersebut tidak mencapai kata sepakat. Lalu
Nishimura menegaskan bahwa garis kebijakan Panglima Tentara ke-16 di Jawa adalah dengan menyerahnya Jepang kepada sekutu. Setelah Jepang menyerah kepada sekutu, berlaku ketentuan bahwa tentara Jepang tidak diperbolehkan lagi mengubah status quo atau status politik Indonesia. Berdasarkan garis kebijakan tersebut, Nishimura melarang Soekarno dan Hatta mengadakan rapat PPKI dalam rangka proklamasi kemerdekaan Indonesia. Di sini dibutuhkanlah yang namanya rasa nasionalisme. Ketika kita ingin memerdekakan bangsa kita, ketika kita ingin memproklamasikan kemerdekaan kita, kita harus mempunyai tekad yang bulat. Lalu Soekarno dan Hatta menganggap tidak ada gunanya lagi membicarakan proklamasi kemerdekaan dengan Nishimura. Mereka hanya mengharapkan pihak Jepang tidak menghalang-halangi pelaksanaan proklamasi yang akan dilakukan oleh rakyat Indonesia sendiri. Soekarno dan Hatta kembali ke rumah Laksamana Maeda. Bersama Ahmad Subarjo, Soekarno dan Hatta merumuskan naskah proklamasi. Ahmad Subarjo menyumbangkan pikiran secara lisan. Kalimat pertama dari naskah proklamasi merupakan saran dari Ahmad Subarjo yang diambil dari rumusan BPUPKI. Sedangkan kalimat terakhir merupakan sumbangan pikiran dari Hatta dan menambahkan pernyataan pengalihan kekuasaan. Akhirnya naskah proklamasi selesai dirumuskan. Selanjutnya Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo menemui golongan tua dan muda yang hadir di rumah Laksamana Maeda. Soekarno membacakan naskah proklamasi yang masih merupakan konsep. Kemudian beliau meminta semua yang hadir untuk menandatangani naskah proklamasi selaku wakil-wakil bangsa Indonesia. Pendapat tersebut juga diperkuat Hatta dengan mengambil contoh naskah Declaration of Independence dari Amerika Serikat. Namun usulan Hatta ditentang oleh golongan muda yang menganggap golongan tua yang hadir saat itu adalah antek-antek Jepang. Jadi saat-saat itu juga masih terjadi silang pendapat antara kelompok muda dengan kelompok tua. Akhirnya dari golongan muda, seseorang tokoh yang bernama Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani naskah proklamasi adalah Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Usulan tersebut disetujui dan Soekarno meminta Sayuti Melik mengetik naskah tulisan tangan Soekarno dengan disertai perubahan-perubahan yang telah disepakati. Di dalam perjalanannya ada 3 perubahan yang terdapat pada naskah ketikan Sayuti Melik, yaitu kata tempo diganti tempo. Sedangkan wakil-wakil bangsa Indonesia diganti dengan atas nama bangsa Indonesia. Perubahan juga dilakukan dalam cara menuliskan tanggal, yaitu Jakarta 17/8/05 menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. Masalah berikutnya adalah mengenai tempat diselenggarakannya proklamasi. Sukarni mengusulkan lapangan Ikada. Sekarang bagian tenggara lapangan Monas. Telah dipersiapkan untuk masyarakat Jakarta yang ingin mendengarkan pembacaan naskah proklamasi. Namun, Soekarno menganggap lapangan Ikada dapat menimbulkan bentrokan antara rakyat dengan pihak militer Jepang.
Oleh karena itu, Soekarno mengusulkan agar pembacaan proklamasi dilaksanakan di rumahnya, Jalan Penggangsaan Timur nomor 56 dan disetujui oleh para hadirin. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI bersidang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar serta memilih presiden, dan wakil presiden. Kemudian pada tanggal 19 Agustus tahun 1945, PPKI melanjutkan sidangnya untuk menyusun kelengkapan negara seperti kementerian, pembagian wilayah provinsi, membentuk Komite Nasional Indonesia, dan membentuk organisasi ketentaraan. Ahmad Subarjo lahir di Kerawang, Jawa Barat pada tanggal 23 Maret tahun 1896. Beliau adalah tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia, diplomat, dan seorang pahlawan nasional. Beliau adalah Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama. Jadi tolong diingat, Bapak Ahmad Subarjo ini adalah seorang Menteri Luar Negeri pertama yang ada di Indonesia. Baik anak-anakku sekalian, mungkin sampai di sini dulu penjelasan dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan secara singkat ini bisa menambah wawasan kalian khususnya tentang rasa kebangsaan Indonesia dan rasa cinta tanah air. Jangan pernah lupa, bangsa ini merdeka berkat perjuangan para pahlawannya. Baik, terima kasih banyak. Untuk anak-anakku sekalian, tetap semangat. Jangan lupa untuk absensi dan mengerjakan tugas yang saya berikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.